Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rifat Aziza Solihah. Saya di sini akan menjelaskan teori behavioristik, humanistik, dan kognitif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Geek and Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus dan responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Di antaranya adalah prinsip-prinsip teori behavioristik. Yang pertama adalah objek psikologi adalah tingkah laku. Berarti bahwa seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua ada semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Artinya bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh respon-respon yang diberikan melalui stimulus. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Proses kerja teori ini adalah pembiasaan yang terus-menerus diberikan sehingga dengan kebiasaan itulah apa yang diberikan dapat tersimpan dengan baik. Contoh cara kerja teori behavioristik. Nih, pertama, anjing diberi makan. Dia datang karena sudah terbiasa mencium aroma makanan. Kedua, anjing dibunyikan lonceng. Dia tidak datang karena belum terbiasa dengan bunyi lonceng. Kemudian, anjing diberi makan dengan dibunyikan lonceng. Dia datang. Awalnya kedatangannya karena ada makanan. Apabila hal ini dilakukan terus-menerus, maka jika hanya dibunyikan lonceng, anjing itu akan datang. Pembiasaan ini adalah untuk melatih perkembangan otak anjing dengan stimulus dan respon. Kekurangan dari teori ini adalah diantaranya, yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Kelebihannya di antaranya sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Teori yang kedua yaitu teori humanistik. Teori ini adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Salah satu pencetus psikologi humanistik adalah Abraham Maslow. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip teori humanistik. Di antaranya yang pertama adalah peserta didik mempunyai cara belajar yang alami. Cara belajar ini biasanya lebih cepat dalam memahami materi, karena peserta didik menangkap pemahaman berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan menemukan kreativitasnya. Yang kedua yaitu belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Keterlibatan peserta didik dalam proses belajar adalah cara yang cukup tepat guna melatih kemampuannya. Yang ketiga yaitu kritis terhadap lingkungan di sekitarnya. Teori ini membangun pola pikir yang logis dan berwawasan. Keingintahuan yang besar cukup membuatnya penasaran dan selalu mencari tahu. Kekurangan dari humanistik. Yang pertama, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran. Yang kedua, kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Yang ketiga, pemusatan pikiran akan kemudian yang keempat, kecurangan-kecurangan yang semakin menjadi tradisi. Kelebihan teori humanistik. Yang pertama, tumbuhnya kreativitas peserta didik. Yang kedua, semakin canggihnya teknologi, maka akan semakin maju perkembangan belajarnya. Yang ketiga, tugas guru berkurang. Yang keempat, mendekatkan satu dengan yang lainnya.
Yang selanjutnya adalah teori kognitif. Teori kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada gunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dan semakin canggih seiring bertambahnya usia. Yang pertama yaitu periode sensomotor, sekitar usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah periode praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada periode operasional konkret, sekitar usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat yaitu periode operasional formal, sekitar usia 11 tahun sampai dewasa. Kekurangan dari teori kognitif ini adalah diantaranya yaitu yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang keempat, jika dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktik kegiatan atau materi. Yang kelima, dalam penerapkan metode pembelajaran kognitif perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Kelebihan teori kognitif diantaranya yaitu yang pertama, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang kedua, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Yang ketiga, dengan menerapkan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Karena pada pembelajaran kognitif, salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang keempat, menurut para ahli kognitif itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat suatu yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Yang kelima yaitu metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Sekian pemaparan materi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.